Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini saya akan menjelaskan tentang pertimbangan desain ekonomi pada proses pemesinan. Presentasi ini akan membahas berbagai aspek penting dalam proses pemesinan, mulai dari pertimbangan desain hingga faktor ekonomi. Kami akan mengeksplor bagaimana keputusan desain awal dapat mempengaruhi efisiensi dan biaya produksi, serta strategi untuk mengoptimalkan kedua elemen tersebut. Baik, sekarang yaitu pengantar pemesinan. Pemesinan adalah proses manufaktur di mana material dihilangkan dari benda kerja untuk menghasilkan bentuk yang diinginkan. Proses ini melibatkan berbagai operasi seperti pembubutan, penggilingan, dan pengeboran, yang semuanya memerlukan presisi tinggi dan perencanaan yang cermat. Memahami dasar-dasar pemesinan sangat penting untuk mengoptimalkan desain dan biaya. Setiap jenis operasi memiliki karakteristik dan batasan unik yang harus dipertimbangkan sejak awal proses desain. Itu ada pembubutan, membentuk benda kerja silindris; penggilingan, menghilangkan material dengan alat berputar; pengeboran, membuat lubang pada benda bekerja. Faktor-faktor yang mempengaruhi biaya pemesinan. Faktor yang mempengaruhi pemesinan, biaya pemesinan dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, termasuk material, kompleksitas desain, waktu pemesinan, dan biaya perkakas. Memahami faktor-faktor ini memungkinkan insinyur dan desainer untuk membuat keputusan yang lebih hemat biaya tanpa mengorbankan kualitas. Optimalisasikan adalah kunci untuk keberhasilan proyek manufaktur dengan mempertimbangkan setiap elemen biaya. Kita dapat mendefinisikan area untuk menghemat dan meningkatkan efisiensi. Biaya material, jenis dan jumlah material yang digunakan. Kemudian ada kompleksitas desain. Desain yang rumit meningkatkan waktu dan biaya. Kemudian ada waktu pemesinan, durasi operasi pemesinan. Dampak desain terhadap biaya. Desain komponen memiliki dampak signifikan pada total biaya pemesinan. Desain yang sederhana, mudah diproduksi, cenderung lebih murah, sementara fitur yang rumit atau toleransi yang ketat dapat meningkatkan biaya secara drastis. Penting untuk menyeimbangkan fungsionalitas dengan kemampuan manufaktur. Insinyur desain ini harus bekerja dengan tim produksi, memastikan bahwa desain tidak hanya memenuhi persyaratan kinerja, tetapi juga dapat diproduksi secara efisiensi dan ekonomis. Ada dua desain, yaitu desain sederhana dan desain kompleks. Yang desain sederhana biayanya lebih rendah, produksi lebih cepat, fitur minimal, dan toleransi longgar. Desain kompleks biaya lebih tinggi, waktu produksi lebih lama, fitur rumit, dan toleransi ketat. Strategi desain untuk mengurangi biaya. Ada beberapa strategi desain yang dapat diterapkan untuk mengurangi biaya pemesinan. Ini termasuk menyederhanakan geometri, mengurangi jumlah fitur menggunakan material standar, dan merancang untuk perakitan yang mudah. Setiap strategi berkontribusi pada efisiensi biaya secara keseluruhan. Menerapkan prinsip-prinsip desain untuk manufakturabilitas di VM sejak awal proyek dapat menghasilkan penghematan biaya yang substansial dalam jangka panjang. Sederhana geometri, hindari bentuk yang tidak perlu, kurangi fitur, minimalisir elemen yang rumit, material standar, pilih bahan yang mudah didapatkan. Kemudian ada pemilihan material yang tepat. Pemilihan material adalah keputusan krusial mempengaruhi biaya kinerja material yang lebih mudah. Dimensi dapat mengurangi waktu produksi dan keusahaan perkakas. Meskipun biaya material per unit mungkin lebih tinggi, keseimbangan antara biaya material, biaya pemesinan harus dipertimbangkan. Sifat-sifat material seperti kekerasan, kekuatan, dan konductivitas thermal juga berperan dalam menentukan kemudahan pemesinan dan kualitas akhir produk. Yang pertama ini ada kemampuan mesin, seberapa mudah material dipotong. Kedua ada biaya material, harga per unit material mentah. Dan ketiga ada kinerja produk, sifat material untuk aplikasi akhir. Kemudian ada pesan toleransi finishing dan permukaan. Toleransi dimensi persyaratan finishing permukaan secara langsung mempengaruhi waktu biaya pemesinan.
toleransi yang lebih ketat, dan finishing permukaan yang lebih halus memerlukan operasi pembersihan yang lebih presisi dan seringkali lebih lama, serta pengguna perkakas lebih mahal. Penting untuk menentukan toleransi dan finishing yang hanya akurat yang diperlukan untuk fungsi komponen, menghindari spesifikasi dengan berlebihan yang dapat meningkatkan biaya tanpa manfaat signifikan. 1. Toleransi longgar, pemesinan lebih cepat, biaya lebih rendah. 2. Toleransi ketat, pemesinan lebih lambat, biaya lebih tinggi dan perkakas khusus. Finishing kasar, operasi minimal, biaya rendah. Finishing halus, operasi tambahan, biaya tinggi. Kemudian ada otomasi dan teknologi pemesinan. Untuk pengguna otomasi dan teknologi pemesinan canggih seperti mesin CNC multisumbu dan robotik dapat secara signifikan meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya tenaga kerja dalam jangka panjang. Meskipun investasi awal mungkin tinggi, pengembalian investasi seringkali cepat. Teknologi ini memungkinkan produk massal dengan presisi tinggi, mengurangi kesalahan manusia dan mengoptimalkan penggunaan material pemilihan teknologi yang tepat sangat penting untuk mengoperasikan pemesinan modern. Investasi awal, biaya tinggi untuk peralatan. 2. Peningkatan efisiensi, produksi lebih cepat dan akurat. 3. Pengurangan biaya hemat tenaga kerja dan material. Kemudian ada studi khusus optimalisasi desain biaya. Mari kita lihat contoh nyata bagaimana optimalisasikan desain menghasilkan hemat biaya signifikan dalam sebuah proyek komponen otomatis dengan menyederhanakan geometri dan mengurangi jumlah operasi pemesinan. Perusahaan berhasil mengurangi biaya produksi per unit sebesar 20%. Studi kasus ini menyoroti pentingnya kolaborasi penting antara tim desain dan manufaktur untuk mencapai hasil terbaik. Pendekatan iteratif dalam desain dan pengujian berkontribusi ke keberhasilan ini. 20% pengurangan biaya per unit komponen otomotif, 15% peningkatan kecepatan waktu siklus pemesinan, dan 2. Jumlah literasi desain untuk optimalisasi. Kesimpulannya yang terakhir adalah kesimpulan dan langkah selanjutnya. Pertimbangan desain ekonomi adalah inti dari proses pemesinan yang efisiensi dengan fokus pada desain yang dapat diproduksi, pemilihan material yang bijaksana, dan pemanfaatan teknologi canggih. Perusahaan dapat mencapai penghematan biaya signifikan sambil mempertahankan kualitas produk yang tinggi. Langkah selanjutnya adalah teruslah berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan serta mempromosikan kolaborasi lintas fungsi untuk mendorong inovasi berkelanjutan dalam manufaktur. Praktiskan DVM dan integrasi desain untuk manufakturabilitas, evaluasikan teknologi, memanfaatkan operasi dan mesin, dan kolaborasi tim dengan kerja antara semua desain produksi. Baik, sekian dari video saya. Mohon maaf jika kurang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.